送给你的。 Halo Sobat Raikanto Penny, pecinta boys love. Jumpa lagi di San San Channel. Kali ini aku mau ngebahas tentang series Cina. Aku sendiri nonton film ini karena dua main karaktersnya itu ganteng parah. Dan sempat penasaran juga gimana sih rasanya nonton film yang bertemakan BL, Boys Love, Cina yang berjudul A Round Trip to Love. Film ini menceritakan tentang dua karakter utama yaitu Xiao Chen, Cheng Yichen, The First One, dan Lu Feng yang merupakan teman sekelas di sekolah tinggi dan mereka saling jatuh cinta. Gak usah kelamaan cuap-cuap, langsung aja ya. Check this out, tapi sebelum itu mari tonton intronya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang menodongkan senjata bersiap menembak. Di sisi lain Xiao Chen lah yang terkena tembakan di bagian dada. Dia pun dan terkulai lemah di pelukan Lu Feng. Lu Feng yang dalam keadaan shock pun langsung berteriak histeris. Film pun dimulai dengan membawa Xiao Chen ke rumah sakit dengan keadaan sekarat. Lu Feng yang berada di sebelahnya terlihat sangat khawatir dengan memegangi tangan Xiao Chen. Seketika langsung dimasukkan kamar operasi dan Lu Feng hanya bisa menunggu di luar ruangan dengan berbagai pikiran yang sangat kalut. Operasi pun dilakukan selama berjam-jam dan Lu Feng menunggu selesainya operasi selesai dengan cemas. Di saat operasi telah selesai dilakukan, dokter yang baru keluar dari kamar operasi pun langsung dihampiri Lu Feng dan ia menginformasikan jika operasi telah berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang di dada Xiao Chen. Namun Xiao Chen masih dalam keadaan koma dan hanya waktu yang bisa memberi jawaban atas sadarnya Xiao Chen. Yi Chen didampingi Qin Lang yang mendengarnya merasa sangat terpukul dengan keadaan ini dan bersalah bahwa dialah yang menembak kakaknya sendiri. Sementara Lu Feng terduduk lemas mendengar penjelasan dokter, diperlihatkan Xiao Chen yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri masih berada di atas tempat tidur. Sementara Lu Feng yang melihat jendela dengan tatapan sedih dan meratapi kenapa semua ini terjadi. Flashback pada tahun 2005 di masa perkuliahan dan merupakan titik pertemuan Lu Feng dan Xiao Chen. Mereka merupakan teman sekamar. Xiao Chen merupakan seorang yang rajin dan teman sekamar yang sangat care dengan teman sekamarnya. Jika sedang mencuci pakaiannya sendiri, Xiao Chen tidak segan-segan untuk mencucikan pakaian Lu Feng. Sebagai ucapan terima kasih, Lu Feng mengajak Xiao Chen pergi ke arena gokar. Mereka sangat bersenang-senang. Di sana Lu Feng akan diam-diam mengambil foto Xiao Chen, yang semua perlakuan itu pada awalnya tidak disadari oleh Xiao Chen dan ini menjadi awal mula Lu Feng mempunyai perasaan yang lain terhadap Xiao Chen. Mulai dari terbiasa menjadi roommate, Lu Feng juga sering berkunjung ke tempat kerja part-time Xiao Chen setelah bermain basket. Lu Feng suka menggoda Xiao Chen dengan memainkan rambutnya, mengambil kacamata yang dikenakan Xiao Chen. Tanpa sengaja karena keisengan Lu Feng, mereka pun berpandangan satu sama lain yang membuat Lu Feng terpesona dan salah tingkah dengan mengatakan kau harus memakai kacamatamu karena jika tidak, kau akan terlihat jelek. Scene beralih di kamar asrama. Beberapa teman sekamar membicarakan tipe wanita idaman mereka. Salah seorang teman sekamar mereka mengagumi sosok artis yang bernama Gege dan beralih bertanya kepada Lu Feng. Bagaimana tipe wanita yang disukainya? Lu Feng dengan gaya bicara yang terdengar menggoda mengatakan jika tipenya adalah Xiao Chen. Sontak semua teman bersorak jika Lu Feng harus membuktikannya bahwa dialah kekasih Xiao Chen. Awalnya Lu Feng menolak. Namun karena sorakan teman tanda hubung temannya, Lu Feng pun akhirnya beranjak dari tempat duduknya dan mencoba membuka kancing baju Xiao Chen dengan paksa. Lain halnya dengan Xiao Chen yang merasa dipermainkan dan sangat tidak menyukai perbuatan Lu Feng. Ia pun marah, menamparkan Lu Feng dengan segelas air dan langsung pergi meninggalkan kamar. Scene selanjutnya diperlihatkan teman sekamar mereka yang bertanya pada Xiao Chen,
Apa yang terjadi dengan Lu Feng hingga dia tidak masuk kuliah selama seminggu dan apakah ini ada hubungannya dengan kejadian waktu itu? Sebelum menjawab, ada yang ingin bertemu dengan Xiao Chen, dan itu adalah kakak Lu Feng yang mengatakan jika Lu Feng bertengkar dengan seseorang dan takut akan pulang ke rumah, Lu Feng akan segera pergi ke luar negeri untuk meneruskan bisnis. Saat ini dia melarikan diri dari rumah dan berada di hotel. Xiao Chen pun langsung bergegas ke menemui Lu Feng. Diperlihatkan Lu Feng yang sedang di atas tempat tidur dengan meminum segelas yogurt, antusias saat Xiao Chen menemuinya. Lu Feng yang tahu jika Xiao Chen datang menghampirinya merasa bahwa dia khawatir terhadap dirinya dan menjelaskan bahwa selama ini dia menyukai Xiao Chen. Awalnya Xiao Chen menolak karena dia merasa itu hal yang menjijikkan jika seorang Lu Feng menyukai dirinya. Namun Lu Feng mengatakan jika ia benar-benar serius dan telah lama menyukai Xiao Chen. Xiao Chen pun akhirnya luluh, dan terjadilah kissing pertama kali dengan bibir Lu Feng yang masih penuh dengan yogurt. Tak lama setelah itu, mereka berdua berdiam diri di kamar hotel hingga menjelang sore hari dengan mendengarkan musik di tempat tidur. Scene beralih saat Lu Feng mengajak Xiao Chen ke rumahnya. Xiao Chen pun sangat terkesima dengan mewahnya rumah Lu Feng. Di kamarnya Lu Feng mempunyai coklat, dan memberikan menyuapinya ke Xiao Chen. Yang awalnya mereka hanya saling bercanda di bed kasur, dalam sekejap berubah menjadi momen canggung saat Lu Feng menyelimuti dan mencoba melucuti pakaian Xiao Chen. Keadaan pun menjadi tidak nyaman karena Xiao Chen tidak menyukai perlakuan Lu Feng sehingga Xiao Chen pun pergi. Awalnya Lu Feng merasa kecewa atas respon dari Xiao Chen karena dia berpikir jika mereka saling menyukai maka hal-hal yang dilakukan tadi itu wajar. Scene beralih ke halte bus, di saat Xiao Chen yang dihampiri Lu Feng dan menenangkan Xiao Chen dengan memeluknya dan mengajaknya kembali. Awalnya Xiao Chen menolak karena menganggap Lu Feng tidak memahami perasaannya. Di saat itu Lu Feng pun memahami jika Xiao Chen tidak ingin semuanya terburu-buru dalam menjalin suatu hubungan. Lu Feng menjelaskan jika semua yang dia lakukan karena sangat menyukai Xiao Chen. Setelah itu Lu Feng kembali mengajak Xiao Chen untuk kembali pulang. Xiao Chen pun setuju dan berakhir digendong punggung sembari memeluk punggung Lu Feng dengan erat. Scene memperlihatkan Xiao Chen dan Lu Feng yang mengendap-endap datang ke pernikahan seseorang, merasa itu adalah momen yang mereka rasakan. Xiao Chen dan Lu Feng pun merasa seperti pengantin tersebut. Mereka mengikrar janji dengan melingkarkan cincin satu sama lain yang didesain sendiri oleh Lu Feng, dan berjanji satu sama lain akan bersama yang dibarengi dengan pelukan. Saat akan pergi ke universitas, Xiao Chen ditemui oleh kakak Lu Feng dan mengatakan jika Lu Feng akan segera pergi ke Hong Kong dan ingin menemuinya sebelum berangkat. Namun Xiao Chen menghiraukannya dan langsung menuju universitas. Di saat semua orang memandang rendah terhadapnya, tiba-tiba ada pengumuman jika Xiao Chen melanggar aturan universitas dan diberikan sanksi. Beruntungnya ada Zhoulan yang membantunya mengatakan jika Xiao Chen adalah kekasihnya dan tidak ada aturan yang dilanggar Xiao Chen. Zhoulan merupakan seorang gadis yang sejak lama menyukai Xiao Chen. Lima tahun ke depan kemudian, tepatnya di tahun 2010,
diperlihatkan Xiao Chen sedang berada di bar untuk merayakan pekerjaan pertamanya dengan adiknya yang seorang penyanyi. Melihat kakaknya datang, Yi Chen pun mempersembahkan lagu untuknya. Di sana ia berkenalan dengan Qin Lang yang seorang pemilik bar mereka berada. Dikarenakan mereka menghabiskan beberapa kaleng bir, sehingga Xiao Chen tidak sanggup untuk berdiri sehingga Qin Lang dengan sigap siap membantu Xiao Chen agar tidak terjatuh. Namun kejadian itu membuat Yi Chen, adik Xiao Chen, merasa sedikit cemburu dan terjadi pertengkaran kecil antara Yi Chen dan Qin Lang. 你要不考虑跟我哥在一起？告诉你，我的心里只有你一个人，我怎么？是。 Xiao Chen yang telah sadar dari mabuk pun mendengar semua percakapan antara Yi Chen dan Qin Lang dan Xiao Chen menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang dipikirkannya dan ia menasehati Yi Chen bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri. Di tempat kerja baru Xiao Chen, ada kedatangan bos baru dan tidak disangka dia adalah Lu Feng. Xiao Chen yang tertegun dan terkejut pun terdiam tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya mereka pun berjabat tangan dengan mengatakan mereka adalah teman lama pada perkenalan pertama kali kepada seluruh karyawan. Scene selanjutnya memperlihatkan makan malam keluarga Lu Feng. Dia ingin menyampaikan kepada ayahnya untuk membatalkan perjodohannya, tapi perkataan Lu Feng ditampik dan dijelaskan oleh kakak Lu Feng bahwa perjodohan itu ditunda. Kakak Lu Feng menginginkan yang terbaik bagi Lu Feng. Dia tidak ingin adiknya ceroboh dengan mengatakannya secara langsung dan tiba-tiba kepada ayahnya, karena Lu Feng bisa kembali ke China berkat perjodohan itu. Di lain sisi, Xiao Chen yang melihat papan iklan tentang perjodohan Lu Feng dengan seorang wanita sangatlah kecewa. Dia mengira semua akan bisa kembali seperti dulu lagi, tapi semua itu tidak mungkin. Scene selanjutnya, Lu Feng sangat marah karena Xiao Chen tidak menemuinya. Lu Feng bersikeras bahwa semua yang dia lakukan untuk membuat mereka kembali bersama. Xiao Chen menampik itu semua karena merasa bahwa Lu Feng telah membohonginya. Merasa sangat kecewa, Lu Feng memaksa Xiao Chen melakukan hubungan skidi papap, namun Xiao Chen mengatakan jika ia sudah tidak memiliki perasaan lagi terhadap Lu Feng dan akan mengajukan pengunduran diri dari kantor. Tak lama setelah itu, adik Xiao Chen yang bernama Yi Chen datang menemuinya dan membawakan semua surat yang dikirim Lu Feng dari Hong Kong yang selama ini disembunyikan oleh ibunya. Setelah baru mengetahui itu semua, 我都写了那么多信给你了。Xiao Chen segera berlari menemui Lu Feng yang berada di tempat konstruksi. Melihat Xiao Chen yang tidak memakai helm keselamatan, Lu Feng segera memberikan helmnya. Namun naas setelah itu, beberapa material bangunan menimpa mereka. Semua kejadian itu membuat mereka kembali bersama, dan di malam tahun baru, Lu Feng yang seharusnya kembali ke Hong Kong, membatalkan semuanya demi memberikan kejutan ke Xiao Chen. Lu Feng memberikan kejutan akan kenangan mereka dahulu, masa di mana awal mereka merajut kasih. Mengingatkan akan momen mereka menyadari bahwa ada perasaan lebih dari hanya teman. Perasaan cinta yang mengikat di antara mereka berdua. Dan, tamat, ending yang sangat penuh tanda tanya. Alur cerita film ini sangat ringan, dengan intrik yang berbalut romans di antara pemeran utama yang dapat menyuguhkan cerita percintaan yang dramatis. Singkatnya, film ini menceritakan tentang dua karakter utama yaitu Xiao Chen, Cheng Yi Chen dan Lu Feng yang merupakan teman sekelas di universitas dan mereka saling jatuh cinta. Namun keluarga mereka tidak menyetujui hubungan mereka dan memaksa Lu Feng dan Xiao Chen untuk berpisah. Dan ayah Lu Feng pun mengirim Lu Feng ke negara lain.
Semenjak itu juga kehidupan sekolah Xiao Chen berubah. Karena hubungan sesama jenisnya dengan Lu Feng diketahui oleh seluruh penghuni sekolah, Xiao Chen pun jadi sering diejek di sekolah dan dijauhi oleh teman sekamarnya di asrama. Tapi di sini muncullah sosok Zhou Lan, perempuan yang sejak lama menaruh hati pada Xiao Chen. Kemudian Lu Feng dan Xiao Chen bertemu lagi setelah beberapa tahun berpisah di salah satu perusahaan sebagai atasan dan bawahan, dan mereka kembali memutuskan untuk menjalin hubungan lagi, dan yang pastinya mereka kembali merahasiakan hubungan mereka ini. Itulah ringkasan cerita film A Round Trip to Love season pertama. Tunggu kelanjutannya lagi di channel ini. Jika kalian ingin ngebahas season selanjutnya, jangan lupa subscribe, like dan share ya sobat. Sampai jumpa lagi di Son Son Channel.